Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di channel Tengku IQ5, channel yang membahas tentang dinul Islam bagi pelajar Islam pemula. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Tengku IQ5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan coba membahas sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, kemudian disyarah oleh seorang pensyarah yaitu Imam Ibnu Daqiq Id, yang referensinya kita pakai sekarang. Kita akan bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum, bahwa sungguh seorang kamu, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dihimpunkan penciptaannya dalam rahim ibunya, arba'ina yauman, dalam jangka 40 hari, nutfatan, itu setetes mani. Summa yakunu alaqatan misla dalika, kemudian setelah 40 hari lagi dari mani tersebut berubah menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dalik, kemudian setelah 40 hari lagi maka akan berubah menjadi segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malaku, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada segumpal daging tersebut malaikat, fayanfukhu fihi ruha, dan meniupkan oleh malaikat tersebut kepada dalam jasad segumpal daging ini ruhnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan oleh malaikat tersebut menuliskan dengan 4 buah kalimat. Bi katibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi, dengan menuliskan rezekinya, ajalnya, dan amalnya. Wa syaqiyyun aw sa'idun, dan dia itu termasuk ke dalam golongan orang yang syaqawah, yakni orang yang su'ul khatimah, ataupun termasuk dalam golongan sa'adah, yakni orang yang husnul khatimah. Fawalladhi la ilaha ghairuh, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi Allah, inna ahadakum, bahwa sungguh seorang kamu, la ya'malu bi'amalin ahli jannah, beramal dengan amalan ahli jannah, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha, hingga antara dia dengan syurga illa zira'un, tidak jauh lagi, fayasbiqu alaihi kitab, dan terdahulu di atasnya itu kitab, yakni sesuatu yang telah termaktub dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, fayamalu bi amalil ahli nar, hingga dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, dan dia masuk ke neraka. Wa inna ahadakum, dan sungguh seorang kamu, la ya'malu bi amalil ahli nar, telah beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, hingga antara orang tersebut dengan neraka sudah sangat dekat. Fayasbiqu alaihi kitab, dan terdahulu juga di atasnya oleh kitab, yakni sesuatu yang telah termaktub dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Fayamalu bi amalil ahli jannah, maka dia beramal dengan amalan ahli syurga, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam syurga. Demikian referensi hadis, teman-teman sekalian. Di sini kita dapat memahami yang bahwa amal itu dihitung
bi khawatimiha. Maka sesuai dengan judul yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiq Id tentang judul hadis ini, al-a'malu bi khawatimiha. Perbuatan manusia itu dihitung di akhirnya. Maka di sini kita akan coba membahas apa tanggapan beliau tentang permasalahan orang-orang yang beramal dengan amalan ahli syurga, tetapi dia telah terdahulu di dalam ilmu Allah akan menjadi orang yang su'ul khatimah, hingga detik-detik terakhir dia akan mati beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia akan masuk ke dalamnya. Begitu juga orang-orang yang memang hidupnya dalam keadaan berbuat maksiat, yaitu perbuatan-perbuatan ahli neraka, kemudian terdahulu di atasnya sehingga dia beramal dengan amalan ahli syurga hingga dia masuk ke dalam syurga. Itu merupakan hal yang sangat kontroversi bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini teman-teman sekalian, cukup banyak di antara manusia yang tidak terima dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Setiap manusia itu menuntut, mereka itu ingin sesuatu yang diperbuat itu harus ada hasilnya. Yani jika dia berbuat kebaikan, maka hasilnya adalah surga, dan apabila dia berbuat keburukan, maka hasilnya adalah neraka. Maka anggapan yang seperti inilah yang membuat terkadang batin seseorang tersebut menjadi berontak dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam ilmunya, yaitu dalam azali. Namun di sini oleh Imam Ibnu Daqiq Id, ya, beliau mensyarah tentang wa inna ahadakum la ya'malu bi amal al-jannah. Kemudian terdahulu di atasnya itu adalah ilmu Allah. Akhirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuknya. Kenapa? Beliau menuturkan wa innama mana'ahu min dzalika sabiqul qadri alladhi yadhharu 'indal khatimati. Hanya saja menegah seseorang tersebut daripada demikian, yakni masuk ke dalam surga oleh sesuatu yang telah terdahulu dalam qadar Allah Subhanahu wa taala yang nampak di ketika dia hendak meninggal ataupun mati. Faidan, maka di ketika itu al-a'malu bisawabiq. Amal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tersebut. Namun demikian, lamma kanat as-sabiqu masturatan anna wal khatimatu zahiratun jaa fil hadis innamal a'malu bil khawatim. Karena sesuatu yang telah terdahulu itu tidak mampu dijangkau oleh kita, dan yang zahir hanyalah yang ketika seseorang tersebut mati, maka datanglah hadis innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dihitung dengan endingnya ataupun di akhirnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini hal yang terdahulu tidak dapat dinilai oleh seseorang, hanyalah di kemudian amal tersebut apakah dia itu termasuk orang yang syaqawah ataupun orang yang sa'adah, itu dilihat di akhirnya. Maka asbabul wurud hadis innamal a'malu bil khawatim adalah kejadian yang demikian. Kemudian
oleh Imam Ibnu Naqiq melanjutkan pada pensyarahan fawalladhi la ilaha illa ghairu inna ahadakum la ya'malan ahli jannah, seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga, kemudian dia telah terdahulu di atasnya oleh kitab, yakni ilmu Allah, bahwa dia itu akan menjadi orang yang syaqawah, kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Adakah hal demikian itu sesuatu yang memang sering terjadi ataupun sesuatu yang sangat nadir ataupun langka? Maka beliau menyambungkan, al-muradu anna hadha qad yaqa'u fi nadirin. Maknanya orang yang beramal dengan amalan ahli syurga, kemudian terdahulu di atasnya oleh kitab, yakni ilmu Allah, kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka dan masuk ke dalamnya, itu merupakan perkara yang sangat nadir. Makna nadir, langka. Bukanlah suatu perkara la annahu ghalibun fihim. Bukanlah suatu perkara yang ghalib, yang terjadi di kalangan para manusia. Wadzalika, kenapa demikian? Wadzalika min latfillahi subhanahu, karena demikian merupakan sebuah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala iman. Fa in inqalaba an-nasi min asy-syarri ilal khairi katsirun. Beliau menambahkan, berubah manusia daripada keburukan kepada kebaikan itu perkara yang sangat banyak. Wa amma inqilabuhum minal khairi ilal syarri fa fi ghayatid nudur. Sedangkan perubahan, yakni berubah manusia daripada kebaikan kepada keburukan, yakni mati dari dalam keadaan yang suul khatimah, itu merupakan suatu perkara yang sangat-sangat langka, bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Maka hal ini teman-teman sekalian, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah diberikan iman tanpa kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita iman dan Islam, kemudian memberikan kepada kita taufik, yakni dan hidayah agar bisa berbuat baik, dan mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini merupakan sebuah pemberian yang sangat agung yang patut kita syukuri, dan selalu kita mengingat pemberian agung ini, yang mana iman kepada qada dan qadar ini adalah perkara yang sangat besar. Jangankan kita kaum mubtadi, orang-orang yang selevel ulama besar pun, kalau berbicara tentang masalah qada dan qadar ini merupakan perkara yang sangat rumit dan sangat memberontak apabila hal tersebut tidak diimani dengan hakiki. Teman-teman, sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin oleh sebagian kita juga merasa memberontak dalam jiwanya di ketika Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya mengatakan demikian. Mungkin terindikasi daripada pemahaman-pemahaman yang ekstrim tentunya, sehingga mereka diracuni bahwa beranggapan bahwa orang yang berbuat keburukan mesti endingnya neraka, dan orang-orang yang berbuat kebaikan mesti endingnya surga. Itu merupakan perkara yang memang tidak diyakini dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini kita akan menukilkan sebuah perbedaan cara pandang tentang menanggapi hadis yang kita bacakan tadi dalam kitab Fathul Bari, di mana di sini terdapat perbedaan pendapat antara
i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dengan paham Mu'tazilah. Ibnu Hajar mengatakan, wastadalla bihi ba'dul Mu'tazilah ala anna man 'amila 'amala ahli an-nar wajaba an yadkhulaha. Litarattubi dukhuliha fil khabari 'ala al-'amal wa tarattubul hukmi 'ala syai'i yush'aru bi'illiyatihi. Orang Mu'tazilah mereka meyakini bahwa seseorang yang beramal amalan ahli neraka, maka mereka beranggapan mereka itu wajib masuk neraka. Kenapa? Karena mereka berpedoman kepada hadis ini. Dan sesuatu mereka beranggapan dan sesuatu hukum yang telah ada ilatnya, maka itu wajib untuk terjadi. Demikian anggapan kaum Mu'tazilah. Mereka menyangka bahwa itu merupakan ilat bagi seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Namun oleh Imam Ibnu Hajar menjawab, wa ujiba bi annahu alamatun, bahwa orang yang melaksanakan ataupun berbuat sebuah kesalahan, yakni amalan ahli neraka, itu merupakan alamat mereka masuk ke dalam neraka. La ilatun, bukan sebuah ilat sehingga mewajibkan sebuah hukum. Nah, maka di sini terdapat sebuah perbedaan antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yang bahwa mereka itu menyangka bahwa perbuatan buruk merupakan ilat untuk masuk neraka. Nah, sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah itu merupakan bukan ilat. Maka beliau menyambungkan itu merupakan alamah. Wal alamatu qad takhtalifu. Dan tanda itu kadang-kadang bisa berbeda. Salimna annahu ilat. Dan kami kalau kaum Ahlussunnah wal Jamaah itu juga merelakan bahwa itu sebuah ilat, yakni orang yang berbuat yakni orang yang melaksanakan amalan ahli neraka itu akan masuk neraka. Kami meyakini kaum Ahlussunnah wal Jamaah juga meyakini itu sebuah ilat, lakinnahu fi haqqi kufar. Tetapi ilat tersebut letaknya hanya kepada kaum kafir yang mati dalam keadaan kafir. Sedangkan orang mukmin yang berbuat maksiat, wa ammal usatu fa kharaju, maka orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan maksiat itu merupakan perbuatan ahli neraka, fa kharaju minhu, maka tidak masuk dalam konteks hadis ini. Bidalil, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan maksiat selama dia itu tidak mati dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yusyrik, maka oleh Imam Ibnu Hajar menyatakan orang-orang yang tidak musyrik fahuwa dakhilun fi masyiatihi, orang tersebut masuk ke dalam masyiah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bagaimana? Orang yang mukmin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam masyiah Allah. Boleh-boleh saja Allah Subhanahu wa taala menghukuminya di neraka, dan boleh saja Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Teman-teman, sahabat tempuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita jangan terdoktrin dengan sebuah pemahaman, yaitu paham Mu'tazilah yang meyakini bahwa orang yang berbuat maksiat itu mutlak masuk neraka. Karena kenapa? Itu merupakan pemahaman yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis-hadis lainnya. Bagaimana juga kita meyakini masuk maksiat itu masuk ke dalam neraka bukan sebuah ilat, yakni maksiat itu bukanlah ilat untuk menjadikan manusia itu masuk ke dalam neraka, tetapi itu menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yakni yang kita yakini itu merupakan sebuah tanda, dan tanda itu boleh-boleh saja berbeda-beda. Itu saja yang patut kita yakini, dan kita wajib meyakini kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sahabat tengku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita iman yang kuat sehingga kita tidak goyah
tentang perkara qadar dan qadar ini. Untuk mendalami tentang masalah qadar dan qadar, boleh dibaca dalam kitab-kitab yang telah kami kasih referensinya tadi untuk mendalami hal-hal yang demikian. Untuk kesempatan yang mulia ini mungkin cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Salam Tengku Ekulima.